Shalom saudara semua, atas anugerah Tuhan kembali kita bisa bertemu hari ini. Untuk kesaksian kali ini sejujurnya sangat berat untuk saya kisahkan, tetapi saya mau taat dengan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua dapat menguji kesaksian ini. Jika kesaksian ini menurut saudara tidak percayai, ya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di 3 bulan yang lalu, saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya mendengar suara yang berkata bahwa aku mau semua anak-anakku. Dan setelah saya mendengar suara itu, saya terbangun dan saya sangat percaya bahwa itu suara Tuhan. Ia merindukan gerejanya, yang merindukan anak-anaknya. Tetapi saya tidak berani untuk menyaksikan. Sampai di pagi hari tadi, saya mendapatkan WA dari seorang pendoa, di mana pendoa ini saat mengendarai sepeda motor untuk ke suatu tempat, tiba-tiba dia melihat di langit ada lingkaran api yang berbentuk bundar, yang berbentuk cincin. Lingkaran api yang berbentuk ring, yang menyala sangat besar. Dan pendoa ini menceritakan kepada seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu memberitahukan pendoa itu untuk mengirimkan WA kepada saya untuk kita saling berbagi dan saling mendoakan untuk kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan atas anugerah Tuhan, bukan kekuatan manusia, atas anugerah Tuhan Yesus, tadi siang saat saya sedang membaca Alkitab, tiba-tiba Tuhan menaruh satu perkataan di hati saya dengan jelas. Tuhan mengingatkan kembali mimpi saya di 3 bulan yang lalu bahwa Tuhan merindukan anak-anaknya. Tuhan menginginkan satu perjanjian keintiman dengan anak-anaknya. Dan sepertinya Tuhan menggambarkan bahwa ke depan ada suatu keadaan yang sangat tidak bagus. Sehingga saat ini, sebelum keadaan itu terjadi, Tuhan Yesus tidak mau kita takut. Tuhan Yesus mau mengulurkan tangannya kepada kita sehingga dia memberi tanda-tanda ini dengan jelas. Dan pada tadi pagi saya berdoa. Saya menyaksikan ini jam 2 ya. Tadi pagi saya berdoa, menyembah Tuhan, dan dengan jelas Tuhan menyatakan firman-Nya yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku mau memberikan kelegaan kepadamu. Dan aku mau harapanmu itu menjadi sukacita. Dan Tuhan menyatakan bahwa firman-Nya di dalam Roma Pasal 8 ayat 28 itu hanya tergenapi bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang melakukan perintah-Nya, sehingga orang-orang yang melakukan perintah-Nya itu menerima janji-Nya, dan hanya orang-orang yang melakukan perintah Tuhan yang menerima janji Tuhan. Nah, sepertinya Tuhan mau memberikan kita satu pesan bahwa ke depan ketika masa itu datang, kesukaran itu datang, hanya orang-orang yang melakukan perintah-Nya yang mendapatkan janji-janjinya. Dan saat ini Tuhan memberi kita peringatan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk supaya kita semakin kuat menghadapi hari depan, semakin kuat menghadapi segala persoalan, karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan,
merespon undangan Tuhan Yesus ini, mari kita datang sama-sama kepada Tuhan. Yang sudah intim dengan Tuhan makin intim lagi. Tapi saudara, maaf, yang saat ini masih jauh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melihat masa lalumu. Tuhan Yesus tidak melihat dosa-dosa kita. Dia sangat merindukan kita. Marilah datang kepadanya. Marilah kita terus menyembah, memuji Dia. Sehingga tidak ada satupun di dunia ini kejadian apapun yang dapat menakuti kita, yang dapat membuat kita gentar. Sebab ada Yesus Tuhan kita yang berjalan bersama kita, yang siap untuk menolong kita. Itu kesaksian saya hari ini. Dan saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberikan kita hikmat-Nya, memberikan kita pemahaman yang lebih lagi, dan memberikan kita kekuatan untuk kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, merindukan Tuhan lebih lagi. Dan apapun persoalan saudara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.